Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Yuk, semangat! Karena hari ini kita belajar bersama kelompok 6 Hortikultura mengenai Botanical Garden. Selamat menyaksikan! Nah, di video ini kita akan membahas mengenai 1. Definisi Botanical Garden. 2. Fungsi dan manfaat Botanical Garden. 3. Komponen dari Botanical Garden. 4. Contoh Botanical Garden di negara tropis dan negara subtropis. 5. Kesimpulan. Halo, perkenalkan nama saya Ratna Hanum Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari Botanical Garden. Botanical Garden atau kebun raya merupakan suatu area terawat yang dikendalikan dan dikelola untuk pemeliharaan koleksi tumbuhan di bawah pengelolaan ilmiah. Menurut Botanic Garden Conservation International, Botanical Garden merupakan lembaga yang menyimpan koleksi-koleksi tumbuhan hidup yang terdokumentasikan untuk tujuan penelitian ilmiah, konservasi, pameran, dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Rahma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari kebun raya. Kebun raya memiliki 5 fungsi, yaitu fungsi edukasi, fungsi konservasi, fungsi penelitian, fungsi hortikultura, dan fungsi rekreasi. Nah, dalam bidang edukasi, kebun raya ini berfungsi untuk mengajarkan edukasi informal, yaitu pentingnya kebun raya, budidaya tanaman, dan peran dari tumbuh-tumbuhan tersebut. Dalam bidang konservasi, kebun raya menjadi salah satu tempat yang cocok untuk melakukan konservasi karena habitat tumbuhan asli tersebut yang semakin berkurang. Pelestarian di kebun raya ini menggunakan teknik pembiakan modern. Kemudian dalam bidang penelitian, fungsi penting kebun raya ini adalah tempat penelitian seperti inventarisasi, herbarium, eksplorasi tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ilmu pengetahuan dan ekonomi, serta untuk tumbuhan yang langka dan endemik. Kemudian dalam bidang hortikultura, kebun raya ini berperan penting dalam introduksi tanaman, koleksi tanaman, mempelajari adaptasi tumbuhan tersebut terhadap lokasi kebun raya, dan lain-lain. Dalam bidang rekreasi, kebun raya ini dapat dimanfaatkan sebagai tempat melepas penat, olahraga, piknik, dan lain-lain. Kebun raya memiliki beberapa manfaat, yaitu contohnya adalah mitigasi perubahan iklim. Kebun raya memiliki banyak vegetasi yang dapat menyerap karbon, sehingga berperan penting dalam mengurangi gas rumah kaca. Kemudian, kebun raya memiliki manfaat sebagai introduksi tumbuhan pada suatu daerah. Contohnya adalah tumbuhan bambu yang diintroduksikan ke kebun raya Purwodadi. Bambu tersebut berasal dari Cina, Jepang, dan Thailand. Kemudian, kebun raya ini juga menjaga tumbuh-tumbuhan langka dan berfungsi sebagai daerah resapan, di mana kebun raya memiliki banyak vegetasi yang dapat mendukung siklus hidrologi. Kemudian, kebun raya juga memiliki manfaat untuk mengedukasi masyarakat, di mana tumbuhan di kebun raya seringkali membuat masyarakat penasaran karena bentuk uniknya, sehingga masyarakat akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai tumbuhan tersebut. Halo, aku Safitri. Di sini aku mau ngejelasin tentang komponen dari Botanical Garden. Kebun raya memiliki luas mulai dari beberapa hektar hingga 1000 hektar. Kebun raya terdiri dari beberapa tanaman khusus seperti kaktus, sukulen, tumbuhan tropis, tumbuhan alpen, tumbuhan langka, tumbuhan eksotis, dan tumbuhan lain dari belahan dunia tertentu. Kebun raya di Indonesia berbeda dengan kebun raya di negara lain. Hal ini disesuaikan dengan kondisi iklim dan biodiversitas yang ada di negara tersebut. Kebun raya memiliki sejumlah fasilitas untuk mendukung penelitian dan konservasi tumbuhan. Kebun raya yang terkait dengan universitas memiliki perpustakaan, herbarium, dan fasilitas penelitian seperti laboratorium yang luas. Selain itu, museum, rumah kaca, rumah teduh, dan seed bank juga terdapat di kebun raya. Beberapa kebun raya di kota-kota besar menyediakan ruang kelas dan fasilitas bengkel rumah kaca, dan tren pengajaran tingkat populer sedang berkembang.
Terdapat layanan pengunjung di kebun raya seperti tur, pameran pendidikan, pameran seni, ruang buku, pertunjukan teater, pertunjukan musik, atau hiburan lain yang bertujuan sebagai rekreasi dan sarana edukasi bagi masyarakat. Sebagian besar kebun raya menerbitkan jurnal teknis dan brosur populer. Buku-buku dengan daya tarik umum dan film juga diproduksi oleh beberapa kebun raya. Lalu, siapa yang mengelola kebun raya? Jawabannya adalah universitas atau organisasi penelitian ilmiah yang berperan dalam memelihara koleksi tumbuhan yang terdokumentasi untuk keperluan penelitian ilmiah, konservasi, pameran, dan pendidikan. Seringkali memiliki herbarium dan program penelitian terkait dalam taksonomi tumbuhan atau beberapa aspek lain dari ilmu botani. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh dari botanical garden di daerah tropis dan juga subtropis. Pertama-tama, daerah tropis merupakan daerah yang terdiri dari dua musim seperti contohnya Indonesia, yaitu musim kemarau dan juga musim hujan. Sedangkan daerah subtropis merupakan daerah di mana terdapat lebih dari dua musim. Contohnya seperti ada musim kemarau, hujan, salju, seperti itu. Nah, masuk ke contoh botanical garden di daerah tropis terdapat di Kebun Raya Bogor di Indonesia. Kebun raya ini didirikan tahun 1817 dan luasnya mencapai kurang lebih 87 hektar, di mana terdapat kurang lebih 15.000 jenis koleksi tanaman di sana. Sana terdapat daya tarik utamanya yaitu bunga bangkai atau Amorphophallus titanium, dengan ciri khasnya yaitu sesaat menjelang bunga ini mekar akan menimbulkan bau yang sangat menyengat seperti bau bangkai. Lalu di sana juga terdapat beragam jenis tanaman anggrek yang mencapai kurang lebih koleksinya itu 500 spesies, dan juga di sana terdapat pohon kelapa sawit tertua di Asia Tenggara yang masih hidup dan dipelihara di Kebun Raya Bogor. Selanjutnya adalah botanical garden yang terdapat di daerah subtropis. Di sini adalah saya mengambil contoh botanical garden yang berlokasi di Jepang, lebih tepatnya di sebelah Sungai Como, Kyoto, yaitu Kyoto Botanical Garden. Di sana terdapat kurang lebih 12.000 spesies tanaman yang berada di area utama yang terbagi pada beberapa taman, yaitu ada taman bambu, taman bonsai, taman bunga-bunga yang ciri khas di sana seperti pohon sakura segala macam, dan juga masih banyak lagi seperti itu. Mungkin perbedaannya adalah di sana lebih banyak, di Jepang lebih banyak tanaman yang hanya bisa hidup di daerah subtropis karena perbedaan iklim yang lumayan berbeda antara Indonesia dan juga Jepang. Nah, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa kebun raya punya peranan yang sangat penting. Kebun raya merupakan kebun yang didedikasikan untuk koleksi, kultivasi, preservasi, dan pameran berbagai macam tanaman. Kebun raya juga dapat menjadi tempat yang tepat untuk memperkenalkan berbagai macam tanaman dan memberikan pengetahuan kepada generasi selanjutnya untuk turut berperan dalam kelestarian kekayaan alam dunia. Kebun raya juga punya peranan penting sebagai konservasi ex situ. Melalui konservasi in situ yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan konservasi ex situ, contohnya ini Botanical Garden, diharapkan dapat mengamankan dan melestarikan tumbuhan-tumbuhan khususnya di Indonesia dari ancaman kepunahan. Sekian materi dari kelompok kami tentang Botanical Garden, semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut daftar acuan yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.